Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Teman-teman, kemarin ARKI, Asosiasi Rumah Kos Indonesia, sudah berhasil menyelenggarakan sebuah pertemuan online, gathering nasional yang pertama, dan acaranya sukses, tanggal 30 Juli kemarin, mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam lebih sedikit ya, dan itu diikuti oleh kurang lebih 187 orang kalau nggak salah. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum sempat ikut kemarin, mungkin ada halangan, atau mungkin ikut tapi ternyata sinyalnya jelek, atau mungkin ikut tapi tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, di channel ini nanti saya akan upload rekamannya, jadi teman-teman bisa menyaksikan kembali, menyaksikan ulang, jadi bisa mempelajari lagi sharing-sharingnya kemarin itu seperti apa, bisa melihat kembali keseruan-keseruan kita, para anggota ARKI, kalau lagi ngumpul itu seperti apa. Oke teman-teman, silahkan simak videonya berikut ini. Jadi di Jakarta ada di beberapa lokasi di daerah Grogol, Cawang, Mangga Besar, Taman Sari, di Gajah Mada, Kemanggisan gitu ya. Kalau di Lampung di Raja Basa dan Sari gitu. Nah, langsung aja. Jadi yang pertama, kalau saya biasanya tuh memang yang pertama ini saya yang pasti dari saya sendiri dulu nih ya sebelum ngomongin ke bawah-bawah ke timnya kerjanya bagaimana nih. Jadi si gedung properti kos saya ini harus seperti apa sih? Buat teman-teman yang mungkin sudah lama tidak pernah keliling kos-kosan sekitar gitu ya. Anda coba mungkin harus survei kos saingan sekitar yang sekelas Anda gitu. Misalnya kalau kosan Anda yang di bawah 1 juta ya surveinya di bawah 1 juta juga sekelilingnya gitu. Tapi kalau kosan yang 1 juta sampai 2 juta berarti Anda juga harus keliling ke yang kelasnya sekelas itu juga gitu. Biar Anda tahu juga sekarang ini perkembangan kos-kos saingan sekitar saya itu bagaimana sih gitu ya. 5 sampai 10 gedung silakan kelilingin deh, lihat-lihat tanya fasilitas mereka apa, gedungnya seperti apa, kamarnya seperti apa, pelayanannya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua cek properti kos kita, terutama area kamar apakah catnya kadang-kadang zaman sekarang kan makin hari makin bagus gitu ya. Menurut saya tuh kos-kosan sekarang makin hari makin bagus lah, saingan-saingan tuh semua makin ya makin fasilitas makin banyak, makin bagus dan nggak seperti dulu yang mungkin kalau orang dulu mungkin punya prinsip anak kos jangan dikasih yang bagus-bagus lah istilahnya gitu ya. Ya ada benernya juga sih sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang bisa ngerusak juga. Cuman tergantung kelas Anda, kelas jualnya di harga berapa. Jadi terutama di dalam area kamar gitu, biasanya kalau saya perhatikan cat-catnya kira-kira ada yang kumel nggak gitu ya. Harus yang cerah gitu ya. Kemudian area lorong, fasadnya, area mukanya tuh harus yang cerah lah supaya orang tahu bahwa ini memang kosannya bersih, bagus gitu. Ya. Nah, saya juga pastikan lagi semua fasilitas-fasilitas dan semua furniture kos saya ini biasanya berfungsi gak nih dengan baik nih gitu dan harus bersih ya gitu ya. Jadi jangan sampai disetiapin kulkas bersama tapi kulkasnya pas dibuka, isinya tumpahan-tumpahan cairan, kap ya, sirup ya, aneh-aneh lah pokoknya ya. Daging-daging bekas apa, bekas bau lagi kulkasnya gitu kan. Wah kacau itu. Jadi fasilitasnya ada tapi tidak terawat dengan baik gitu kan. Disiapin mungkin air minum galon, dispenser tapi dispensernya udah kumal, udah jelek, bau gitu, dekil gitu ya. Wah kalau kayak gitu orang juga geli gitu mau minum gitu kan. Jadi harus pastikan semua fasilitas yang Anda siapkan berfungsi dengan baik dan bersih gitu. Saya yakin kalau di Bu Iren juga nih kosannya banyak juga begitu ya Bu Iren ya. Nah jadi yang berikutnya lagi kalau saya menurut saya ini penting adalah setelah fasilitas kita bagus, properti kita bagus, fotonya tuh harus benar-benar menarik. Saya seringkali melihat teman-teman yang di suka saya gitu, kenapa ya kok saya kok nggak ada yang klik ya iklannya gitu ya? Karena fotonya ngasal gitu, pakai ya sorry pakai HP yang jadul gitu misalnya ya. Kalau bisa ya nggak beli nggak perlu beli nggak apa-apa, pinjam sama temen yang HP-nya bagus gitu ya, ya foto gitu. Kalau lebih bagus lagi mungkin pakai SLR atau bahkan ya ada fotografer yang bisa bantu temen bantu tolong fotoin dong ya supaya foto saya bagus lah gitu ya. Jadi
penting tuh, fotonya juga lengkapin gitu, foto-foto di iklan Anda nanti di online di berbagai macam platform, foto kamar mandi, dapurnya bagaimana, ruang bersamanya bagaimana gitu ya, dibagusin bener-bener bikin cerah lah, parkirannya seperti apa. Nah, di masa pandemi ini yang berikutnya ada lagi, Anda mesti foto juga fasilitas tambahan ya. Fasilitas tambahan yang cocok kira-kira di masa pandemi itu apa sih gitu ya. Ya apakah Anda mungkin siapin dapur, tadi yang ada dapur jadinya ada dapur gitu kan. Ya, dapur bersama misalnya buat mereka masak, karena kan mereka kan sekarang kan sering daripada beli di luar gitu, takut COVID, takut apa, mungkin perlu dapur yang bagus gitu ya, dapur yang layak dipakai lah, nggak perlu sampai bagus gimana sih sebenarnya sih ya, tapi yang layak dipakai, atau bahkan ruang khusus WFH misalnya, internetnya tuh kenceng gitu. Pak Joni, ke-mute. Nah, udah. Suaranya, oh iya. Nah, jadi siapkan ruang khusus untuk WFH yang bisa internetnya kenceng, yang bisa meeting online, video call gitu kan, lancar gitu ya. Jadinya ini tambahin lah kira-kira fasilitas apa sih yang cocok sih di saat pandemi ini sih, yang kira-kira tadi saya bilang mungkin dapur, mungkin ruang meeting untuk WFH gitu ya, dikasih AC atau bagaimana, atau satu kamar khusus buat WFH gitu disiapin gitu. Saya lakukan gitu juga gitu ya. Nah, setelah itu yang kedua, setelah gedung kosnya sendiri ya, jadi iklan promosi masif dan efektif ya, masif dan efektif gitu, harus efektif juga. Selain masif di berbagai macam platform ya harus efektif juga ya, jangan sampai kita jor-joran bayar iklan tapi nggak efektif ya. Efektifnya bagaimana nanti Anda mesti bisa tes dan ukur juga gitu di iklannya gitu. Saya sih selama ini memang banyaknya sih di Mamiko sama OLX ya Instagram, Facebook cuma ala kadar aja sih, tapi ada teman saya yang memang memaksimalkan Instagram dan Facebook, katanya cukup berhasil gitu. Silahkan deh dicoba gitu ya. Kalau saya selama ini 2 aja, Wawikos, OLX, atau mungkin bahkan Anda juga bisa menggunakan website sendiri, tapi itu memang biayanya cukup besar gitu ya, mahal gitu. Kalau yang bagi Anda yang kamarnya mungkin di bawah 10 ya mungkin banner gede-gede gitu ya, atau banner ditaruh di beberapa tempat di sekeliling, dititip-titipin di warung-warung sekitar kos-kosan Anda gitu ya, banner-banner itu dititipin ke warung-warung sekitar itu gitu ya, banner-banner kecil misalnya kan. Nah itu efektif tuh kalau kamarnya di bawah 10 misalnya. Tapi kalau kamarnya banyak ya lebih baik mungkin menurut saya nggak apa-apa keluarin duit lebih banyak lagi untuk platform-platform online lainnya ya. Pastikan di platform-platform iklan ini Anda yang berbayar gitu ya, jangan yang gratisan. Kalau yang gratisan biasanya dikit gitu yang ngeklik dikit ya. Nah, Anda kalau punya pertanyaan silakan masukin aja ya ke dalam chat ya. Nanti kalau mau ditanya langsung juga boleh juga. Nah, kemudian saya siapkan lagi untuk iklan. Kan yang kedua ini tadi kan properti sendiri nih. Ini tadi yang pertama kan, yang kedua kan iklan, yang pertama kan properti sendiri nih. Nih iklan ini juga Anda mesti siapkan nih copywriting, template keunggulan kos Anda apa gitu ya. Selain fotonya harus bagus nih, seperti sebelah kiri ini foto salah satu kosnya juga. Itu Anda tulis, bikin satu template-nya, kira-kira fasilitas kamarnya apa aja gitu, fasilitas umumnya apa aja ya kan, karena fasilitas dalam kamar sama yang di umum kan beda gitu. Misalnya yang di umum gratis laundry lah, gratis gratis. Ada bahkan yang katanya sampai teman saya ada yang ngasih sampai gratis nasi gitu ya, disediain rice cooker, dimasakin nasi 1 hari berapa liter itu buat anak-anak kos gitu, buat makan malam gitu, nasinya doang gratis gitu. Jadi boleh lakukan hal-hal seperti itulah ya. Disiapkan template-nya, copywriting-nya ya. Keunggulan kos Anda apa dibandingkan kos-kosan yang sekitar Anda gitu. Tipe kamarnya, ukuran ranjang, harga berapa. Nah, kemudian radius 10 sampai 15 menit tuh di daerah sekitar tuh ada apa? Pasar, rumah sakit, busway lah, stasiun kereta lah, kampus lah, minimarket, ATM atau apapun lah, tempat makan, mall dan sebagainya, ditulis aja gitu. Di sekitar itu ada apa aja. Jadi dikomunikasikan si keunggulan kos ini di berbagai macam platform kos itu gitu. Ya. Nah, saya lanjut lagi mengenai konten promosi. Jadi Anda mesti membuat keyword ya. Keyword itu judul iklan ataupun hashtag kalau di Instagram, di Facebook yang tepat gitu. Pasang beberapa iklan jika perlu gitu dalam satu platformnya.
Di OLX ada beberapa iklan, di Mamikos ada beberapa iklan, di Facebook ada beberapa iklan gitu ya. Ya di Instagram ada beberapa iklan. Kemudian tes dan ukur nih mana yang paling efektif chatnya nih, mana yang paling banyak chat, sumber-sumber cost-nya dari mana lagi gitu. Ada kosjakarta.com, ada sewakos.com gitu ya. Ada apa banyak lah yang Anda silakan pakai gitu. Ya. Jadi Anda mesti tes ukur nih kira-kira dari semua yang Anda pasang itu di daerah Anda mana sih yang efektif gitu. Kemudian cross check apakah keyword yang dia dicari itu hanya cross check sendiri gitu. Keyword tuh kata kunci kos Anda itu kira-kira muncul nggak ya di platform itu kalau Anda cari sendiri gitu. Habis pasang iklan, Anda harus cari sendiri lagi buka. Kira-kira muncul nggak iklan Anda? Kalau nggak muncul, Anda harus pastikan itu muncul iklannya. Ya, kalau sampai nggak muncul, berarti ada yang salah gitu kan. Apalagi kalau udah berbayar gitu, misalnya di Mamikos, di OLX gitu ya. Pas diketik nyari kos daerah Grogol, nggak keluar gitu kan misalnya kan. Berarti ada yang salah. Ya. Nah, saya juga lakukan lagi yang ketiga di konten promosi ini biasanya buat list evaluasi mingguan atau bulanan kira-kira berapa banyak sih leads ini calon customer ya, calon anak kos ya yang masuk dari setiap platform gitu ya. Kalau misalnya dari kos ini apalagi kalau saya lagi tes dan ukur gitu ya, dari berbagai macam platform yang saya masukin iklan-iklan itu kira-kira dari mana sih yang paling bagus, yang paling banyak gitu. Saya hitungin nih kira-kira dalam waktu seminggu atau sebulan yang mana yang paling bagus. Nah, yang paling bagus itulah yang biasanya saya dur. Makanya saya terakhir saya cuma pakai Mamikos sama OLX lebih gempurnya di sana karena saya ngerasa dua itu yang lumayan efektif gitu. Yang lain-lain ada gitu dikit-dikit lah ya. 1-2 gitu ya. Tapi saya malas maintain iklannya banyak-banyak, saya pakainya cuma 2 platform itu aja. Tapi di daerah Anda belum tentu 2 platform itu cocok dengan Anda gitu ya. Jadi mesti Anda tes dan ukur nih apakah sewakos.com yang efektif atau gimana atau enggak gitu. Ya yang paling gampang lagi ya di daerah Anda misalnya Anda area mana nih gitu kan. Ya di Google di search aja nih kos daerah Grogol misalnya gitu kan. Mana tuh yang paling 5 website yang keluarnya paling awal di Google gitu ya. Anda pasang iklan di situ aja tuh paling gampang. Ya. Jadi biasanya kayak gitu. Nah, kalau kamar di bawah 10 saya bilang ya andalinnya biasanya kalau kita budget iklannya dikit ya bannernya ya pasang banner aja di depan kos dan mungkin Anda andalkan lagi satu platform aja yang berbayar yang paling efektif yang mana gitu, Mamikos kah, OLX kah, website kah atau Instagram, Facebook atau apalah gitu. Ya. Dan tadi saya bilang mungkin saya biasanya pasang banner ukuran 1x1 titip ke warung-warung yang banyak orangnya di sekitar situ gitu, di sekitar area situ gitu ya. Ke kos-kosan, ke warung-warung, ke warung makan. Ya kita mungkin misalnya bayar 50.000 sebulan ke dia, ya anggap aja pasang iklan di OLX gitu kan, 100.000 kita bayar ke dia numpang pasang banner gitu. Ya. Nah, kemudian setelah propertinya bagus, iklannya bagus, ya. Nah, admin atau CS cost customer service cost ini mesti bagus juga saya nih. Jadi respon cepat gitu sebisa mungkin ya tidak lebih dari 1 jam sih sebisa mungkin ya. Dan ramah terhadap calon penghuni ya, calon penghuni baru yang chat via semua iklan-iklan kita Mamikos, OLX lah, sosmed, website dan lain itu ya chatnya jangan malas-malesan, iya jawabnya singkat-singkat poin huruf gitu kan ya koret sama huruf tuh kacau tuh ya. Apakah ada kosnya ada gitu jawabnya cuma gitu doang gitu ya, mau yang mana gitu. Jadi dijawabnya harus ramah dan siap dan sebisa mungkin Anda pakai WA bisnis untuk mempermudah kirim foto dan template atau teks-teks yang sudah disiapkan gitu. Kalau WA bisnis itu lebih enak gitu ya. Balasnya lebih cepat. Bahkan bisa buat quick reply. Quick reply itu bahasa Indonesianya ya balas cepat itulah. Ya atau bikin katalog itu di WA bisnisnya kan. Jadinya sekali kirim katalog. Satu katalog langsung kirim cuma sekali tapi di dalam katalog itu ada 10 gambar, di bawahnya juga ada keterangan, jadi gampang gitu. Jadi nggak usah Anda ketik panjang-panjang lagi gitu kan. Anda bisa siapkan quick reply yang dimana ketika orang nanya apa jawabnya tuh panjang bisa langsung panjang gitu. Tapi nggak usah diketik, udah ada filenya di situ gitu kan. Jadi CS Anda juga nggak yang melototin handphone, mulu kan kok lama panjang ketiknya kan. Terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan misalnya parkiran gimana, bayar nggak gitu ya, boleh berdua nggak gitu kan, itu kan pertanyaan-pertanyaannya umum gitu kan, dibuat aja quick reply-nya gitu. Ya.
Nah, kemudian si CS admin ini, kalau Anda sendiri sebagai CS adminnya, ya sebagai owner, ya Anda juga harus lakukan ini mau nggak mau kan. Jadi persuasif, aktif untuk mengajak survei. Jadi jangan cuma asal jawab. Kalau Anda punya tim yang sebagai CS admin ini dilatih untuk bagaimana sih cara menjawabnya gitu ya. Cara-cara jawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu, cara jawabnya itu seperti apa harusnya. Bikin aja template-nya, bikin karangan teksnya itu gimana gitu. Terus kemudian dimasukin ke quick reply, ke balas cepat di WA bisnis itu, jadi si admin tinggal jebret aja gitu, gampang ya jadinya kan, nggak perlu dia ngarang-ngarang sendiri lagi ya. Kemudian follow up lagi setelah 1-2 hari setelah survei, kalau udah dia survei ya 1-2 hari lagi follow up lagi aja gitu, jadi nggak yang didiamin dicuekin setelah itu. Nah, berikan info yang lengkap. Biasanya saya kasih juga Google Map ya, di teks-teksnya saya tuh lengkap, Google Map, nomor HP Mbak Kos, dan si CS ini juga harus pastiin koordinasi dengan Mbak Kosnya, jam berapa sih ada yang mau survei gitu ya. Terus dan yang berikutnya adalah nyambungnya ya, setelah koordinasinya dari admin ke Mbak Kos, yang berikutnya penting lagi nih. Ya ini ujung tombak juga nih, yang bikin akan masuk atau enggak, yaitu poin keempat, operator kos kita, penjaga kos kita nih. Gitu. Itu paling sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dia yang akan langsung berhadapan dan jualan langsung gitu kan. Mau nggak mau Anda harus mencari satu operator kos atau penjaga kos yang nggak jutek, nggak judes, dan dia mau untuk supaya kos ini penuh. Gimana caranya? Ya, yang pertama pasti saya haruskan si mbak kos saya HP itu harus berdering tuh minimal dari jam 8 pagi sampai 10 malam gitu ya. Ya fast respon, jadi balas kalau ada yang telepon, terutama apalagi ada yang WA mau survei gitu, itu harus balas dia. Dan saya kasih bonus bulanan gitu ya, setiap ada orang masuk, misalnya mungkin tadinya gajinya 2 juta tapi dipotong jadi 1,5 juta, ya si mbak kosnya dikasih bonus 50.000 atau 25.000 setiap anak kos setiap bulan loh ya, saya kasih gitu, 25.000 setiap bulan saya kasih misalnya, atau 50.000 bonus untuk setiap kamar yang masuk gitu, tergantung gajinya berapa, Anda setting aja gitu ya. Jadi istilahnya sistem bagi hasil lah sama si mbak kosnya lah, supaya mbak kosnya punya rasa memiliki si kos-kosan ini gitu kan, gitu. Sorry. Nah, apalagi kalau okupansi kosnya mencapai 95% atau 100%, saya biasa lagi kasih bonus lagi 10% atau 20% misalnya dari gaji si mbak kos, supaya nampol ya, bonusnya gebak gitu ya. Misalnya kalau gaji dia 2 juta, kasih dia bonus, kalau full 100% misalnya kasih bonus 400.000 atau 300.000 gitu ya. Tentunya ini disesuaikan dengan area masing-masing Anda semuanya ya. Nggak bisa disamakan dengan saya gitu ya. Apalagi di kota-kota kecil mungkin gajinya cuma 1 kasih bonusnya seperti apa. Intinya kalau kita kasih bonus dari setiap anak kos yang masuk, apalagi kalau penuh dikasih bonus lagi gitu ya, itu si mbak kos akan punya rasa memiliki tinggi, dan sehingga jadi dia ketika datang menyambut dan menyambut anak kosnya itu dengan ramah gitu ya. Ya kalau kondisi kayak gini Anda juga mungkin pastikan mbak kosnya menyambutnya ya pakai masker lah ya, hand sanitizer, tetap cuci tangan dengan sabun lah, prokes lah ya, prokes. Kemudian yang berikutnya lagi ya, mbak kos ini di training nih fasilitas bagaimana sih cara menjelaskan ke calon anak kos yang baru datang ini fasilitas umum kita sama fasilitas kamarnya tuh apa gitu ya, dengan tepat gitu. Atau ya paling gampang Anda siapkan aja 1 lembar kertas gitu ya, fasilitas umumnya apa, dalam kamar apa. Nah, kertas ini udah laminating, mbak kosnya pegang, calon anak kos juga pegang, kayak buku menu restoran gitu kan. Ya, di laminating gitu, di press gitu ya. Anda ya udah mbaknya tinggal baca, si anak kos juga tinggal pegang juga, jadi 2 lembar gitu, tinggal sambil sama-sama saling, mbak kos juga tinggal bacain, anak kos juga bisa baca juga gitu. Ya, di kamar tuh ada apa aja, kamar tipe aja gitu ya. Nah, saya juga nggak lupa untuk si mbak kosnya saya suruh isi buku tamu sih, supaya dari buku tamu itu kan kelihatan kan dari berapa orang, Anda bisa ukur jadinya berapa. Kalau misalnya lagi ada harta kos tertentu yang lagi mau digenjot, dari iklan ini berapa orang calon yang cek ke CS, dari CS berapa orang yang survei. Yang survei ini harus di follow up juga gitu kan. Jadi bisa terukur semuanya gitu loh. Ya. Nah, ini sih kurang lebih 4 poin besar penting yang saya lakukan untuk saya terapkan di kos-kos saya di Jakarta dan
Lampung dengan tim-tim saya semua gitu, dengan CS-nya, dengan Mbak Kosnya, dengan manajer kosnya gitu ya. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya. Gitu, Bu Iren sudah selesai. Luar biasa ya sharingnya teman-teman. Oke, Singkat ya. ini udah banyak pertanyaan ngantri nih Pak Joni. Nah ini teman-teman juga yang lain juga boleh sharing juga nanti ya. Kalau ada tambahan nambahin saya ya. Iya betul. Boleh sharing sama-sama ini nanti. Ini ada pertanyaan dari Pak Putu Arya. Mungkin Pak Putu Arya mau tanya langsung atau mau saya bacakan aja Pak Putu Arya? Kalau udah diketik bacain aja. Oke. Apakah di Mami Kos ada insight dan bagaimana cara analisa kos? Apakah sudah ada di top page atau tidak untuk kos-kosannya Pak Joni? Pak Putu Arya ada 4. Mana cara analisa kosnya Pak Joni? Oke. Di Mami Kos sih ada insight-nya kayak gitu. Ada model dia seminggu terakhir ada berapa banyak yang klik kayak gitu ya. Sudah ada juga gitu sih. Tapi memang tidak seperti insight di Instagram yang sampai segitu lengkapnya banget sampai ada interaksinya seperti apa gitu. Dia nggak sampai begitu amat ya. Tapi paling nggak sudah mulai ada lah sekarang gitu. Ya mereka terus lah ya. Betul. Dan juga paling penting kan Anda kan paling gampang adalah lihat aja yang dari chat itu, chat-chatnya berapa banyak yang chat gitu kan. Yang klik berapa banyak, yang chat berapa banyak dari iklan itu kan kelihatan tuh yang chatnya. Dalam seminggu terakhir misalnya atau sebulan terakhir gitu. Ini ada lagi Pak Joni, boleh nggak minta username IG kos milik Pak Joni? Mau melihat contoh yang bagus? Itu jelas nggak boleh, itu rahasia soalnya. Ntar minta username ID, kacau iklan saya berantakan, acak-acak nanti. Akun IG maksudnya Pak Joni? IG maksudnya Pak Akun Joni. Instagram. Saya IG belakangan udah nggak terlalu ini lagi sih, nggak terlalu main nge-push di IG lagi saya. Cuman ngasal doang, jadi jangan dicontoh lah itulah. Akhirnya nggak efektif memang. Oh ya, berarti jangan dicontoh IG-nya Pak Joni, jangan dicontoh ya teman-teman. Iya. Kalau update konten di Mami Kos sama OLX agar pencarian terlihat lagi di awal di luar iklan highlight, saya nggak lakukan itu sih. Karena saya ngerasa itu habis waktu ya, karena mungkin ini kan kalau saya memang punya budget iklan gitu di 10% dari jumlah kamar saya, misalnya jumlah kamar saya 10 kali 2 juta 20 juta. Nah, maksimum saya punya budget iklan 10% 2 juta rupiah untuk iklan gitu sebenarnya. Tapi ya kalau lagi nggak perlu digenjot ya nggak usah sampai segitu gitu, mungkin 300.000 pun cukup gitu kan. Daripada kamar saya kosong gitu kan. Nah, jadi di OLX saya pakai yang berbayar, saya nggak ngedit kayak gitu. Sama, saya juga pakai yang berbayar Pak di OLX. Ya, tapi ada yang memang strateginya katanya kalau diedit ntar naik lagi ke atas lagi Bu Iren. Diedit naik lagi dia katanya. Kalau rajin Anda punya karyawan yang bisa kayak gitu ya boleh lah. Boleh juga. Atau Anda bisa lakukan sendiri. Nah, okupansi 90% ini untuk semua rumah kos Bapak. Saat ini rata-rata boleh dibilang 90 sampai 100%, ada yang 100% juga gitu. Hanya ada satu dari belasan gedung yang okupansinya 70%, 70-80%. Karena saya nggak tahu ini mungkin karena gedungnya baru opening berapa bulan, mungkin karena kurang selamatan atau apa, sehingga yang masuk banyak setiap bulan, yang masuk baru 10-an, yang keluar juga 10-an gitu. Jadi keluar masuk gitu. Kita selama mungkin 4-5 bulan terakhir begitu melulu gitu. Mungkin orangnya nggak betah atau apa, saya nggak ngerti deh. Alasannya sih kalau pas keluar ditanyainnya, saya selalu kalau ketika keluar ada nanya kan, tolong mbaknya nanya itu karena apa keluarnya gitu, biar ada alasan gitu, biar ada inputan juga buat kita gitu kalau ada kurang apa. Ya mereka sih bilangnya cuma pindah kerja atau rumahnya udah selesai atau apalah gitu, tapi kok kayaknya banyak banget yang kayak gitu. Kalau harga sewa sendiri gimana Pak? Harga sewa di masa pandemi diturunkan atau masih sama? Di beberapa tempat saya yang 2 tahun terakhir ini baru-baru opening semuanya malah sama semua, nggak ada diturunkan. Tapi ada 2-3 gedung lah, ada 2-3 gedung yang saat ini saya diskon 10-20%. Gitu. Tapi memang karena sebelumnya juga memang saya jual harganya sih kayaknya memang mahal banget itu. Malah sekarang yang diturunkan 10-20% itu sekarang ini 100% okupansinya di daerah luar biasa ya.
Pak, ini pertanyaan lagi nih. Apakah Bapak beri diskon spesial untuk penyewa kos yang lama? Seberapa efektif iklan di Mami Kos untuk properti Bapak? Range harga sewa kos Bapak mulai dari berapa sampai berapa per bulan? Wah, ini yang mana pertanyaan dari banyak mana? Dari siapa? Ini Yang pertanyaan siapa? dari Ibu Yeni, Sweet at Arta. Yeni. Tadi apa aja pertanyaannya? Sorry. Yang belum dijawab, apakah Bapak beri diskon spesial untuk penyewa kos yang lama? Seberapa efektif iklan di Mami Kos untuk properti Bapak? Range harga sewa kos Bapak mulai dari berapa sampai berapa per bulan? Oke, saya jawab yang terakhir ya. Yang pertama saya dulu lupa pertanyaannya apa. Range harga kamarnya antara 1,3 juta paling murah sampai dengan 3,5 juta. Mungkin akhir tahun ini akan buka yang 4 jutaan gitu, 4 juta lah ya mungkin ya. Ini baru-baru mulai coba, jadi maksimum 3,5 itu pun yang 3 sampai 3,5 juta kamarnya nggak banyak juga lah. Mostly rata-rata 1,5 sampai 2 juta gitulah yang lebih banyak kamarnya. Tadi apakah kasih diskon ya Bu? Iya, Ini kasih lama diskon ya? nggak ke penyewa kos Ini yang lama enggak sih, kalau dia nggak minta enggak, kalau dia minta ya saya mungkin pertimbangkan kasih 10-20% maksimum sih. Gitu. Tadi ada satu lagi apa pertanyaannya? Seberapa efektif iklan di Mami Kos untuk properti Bapak? Kalau saya sekarang ini di antara Mami Kos sama OLX boleh dibilang 70% lead saya, calon customer-nya itu dari Mami Kos, 30%-nya dari OLX gitu. Sekarang ini ya untuk kosan saya ya. Tapi saya nggak tahu nih, kadang-kadang ada teman-teman yang lain katanya di OLX bisa 70%, Mami Kos yang 30% gitu misalnya gitu. Tapi kalau di saya so far gitu. Iya. Oke. Mungkin Pak Joni bisa bantu jelaskan di Mami Kos itu mungkin ada kiat-kiat tertentu untuk cara ngiklannya gimana. Misalkan contohnya kemarin Mbak Nanda bilang ke saya kalau ngiklan di Mami Kos itu hari Jumat, Sabtu, sama Minggu gitu. Di antara jam 7 ke atas itu kita mulai alokasikan dana. Nah, apakah betul ya Pak Joni? Apakah itu ngefek enggak gitu ya Pak Joni? Saya belum melakukan sampai spesifik itu sih, belum sampai gitu banget sih. Cuman memang saya saya punya budget 10% tadi saya bilang dari jumlah kamar kos saya budgetin itu. Saya top up, kemudian tadi yang saya tadi lakukan yang tadi saya jelasin, jadi saya pakai yang pasti saya yang penting adalah foto-fotonya harus bagus gitu kan, kemudian harus jelas fasilitas kos saya apa, fasilitas umumnya apa, ininya apa, kemudian mau ada promonya apa, boleh itu dimasukin tuh promo yang harganya 2 juta dicoret jadi 1,8 juta misalnya gitu kan. Terus saya pakai GP2 kalau saya. Nah, pakai GP2 ya udah saya tinggal kosan mana yang saya lagi pingin gempur, saya losin aja iklannya misalnya sampai misalnya ada 10 kamar yang kosong nih misalnya, atau 5 kamar deh yang kosong dari 5 kali 2 juta gitu ya. Berarti kan 10 juta tuh omset saya tuh. Ya udah saya budgetin 1 juta iklan saya masukin situ aja buat 5 kamar itu gitu. Tapi kadang-kadang sering kali nggak nyampe 1 juta habis sih udah terisi gitu. Saya konsep berpikirnya adalah gini. Daripada saya kamar kosong 10 juta hilang melayang, mendingan saya keluar duit 1 juta nggak apa-apa gitu. Jadi saya losin aja udah naikin iklan, mau nggak pakai jam-jam sih. Mungkin si Bu Nanda ada benernya juga. Malam hari Jumat Sabtu Minggu mungkin orang lebih banyak yang ngechat kali gitu ya. Kalau saya ngerasanya kayaknya saya all the time saya naikin iklannya gitu. Misalnya ada kamar kosong, ya biasanya dekat-dekat akhir bulan lebih banyak yang nyari kos memang buat awal bulan gitu. Ngerasanya gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Joni. Timnya berapa orang? Pembagian kerjanya gimana aja? Waduh, timnya saya biasanya satu tim gitu kurang lebih ada 4 orang, 5 orang doang ya. Jadi ada manajer kos, ada CS, ada finance, ya boleh dibilang ini doang sih, paling sih 3 ini aja. Tapi kalau teknisi atau yang lain kan, saya sih ada juga, saya bayar bulanan juga teknisi internet, kalau teknisi AC saya nggak bayar, itu kan tergantung ya. Kalau internet kan memang digaji setiap kos, tergantung kosnya jumlah kamar berapa, memang dia digaji per kos-kosan lah. Misalnya kosan ini berapa kamar, saya gaji dia 500 dari sini gitu. Nah, ya ada 4-5 orang doang sih. Kalau teknisi udah ada langganan, tapi tukang-tukang juga ada langganan, tapi saya nggak bayar bulanan. Saya
Saya outsource aja per kejadian aja gitu. Itu manajer sama CS-nya tuh dedicated, Pak? Dedicated, Satu tempat kos 2 orang? Enggak. Satu CS bisa 5-10 gedung. Oh, oke. Jangan terlalu banyak juga, kalau terlalu banyak mabuk juga kali dia. Kalau lebih dari 10 juga mungkin mabuk juga manajernya kali. Tergantung ya areanya jauh-jauh nggak gitu ya. Kalau mungkin dekat-dekat mungkin 10 gedung aja satu manajer masih sanggup sih ya. Iya. Ya, tapi kalau jauh-jauh Jakarta Barat ke Jakarta Timur gitu misalnya kan, wah jauh-jauh semua, atau Jakarta Timur ke Jakarta Selatan lagi atau ke Depok lagi gitu, wah itu repot. Kalau dekat-dekat sih mungkin satu manajer bisa maksimum 10 gedung masih oke sih. Iya. 5 sedang lah. Ini adalah Lanjutin Pak Joni. Tadi pertanyaan. Udah apa namanya? Udah punya CS tapi Pak Joni masih bantu balas-balas chat WA atau gimana gitu? Udah hampir nggak pernah, udah nggak boleh dibilang nggak pernah kalau bahas WA mah. Oh, siap. Paling saya kontrol, saya belajar kontrol iklannya aja sih kalau saya sih. Iklannya aja saya kontrol kira-kira kalau misalnya dari CS saya bilang, oh ya ini kok sepi nih chatnya nih, saya bantu apa, kira-kira saya lebih ke kontrol ke iklannya sih. Iklannya di sini mungkin perlu digenjot, apanya yang perlu digenjot, mungkin keywordnya salah, mungkin apanya yang saya perlu ganti, mungkin gambarnya atau apanya gitu. Terus manajer operasional itu yang bagian ngurus kalau ada masalah di tempat kos operasional gitu ya, kayak lebih ke gedung ya, lebih ke operasional gedungnya ya. Oh, gedung. Dan komplain-komplainnya si anak kos lah, biasa komplain anak kos bocor lah, atau internet lemot lah, ada komplain air mati lah, air kecil lah, airnya kurang enak, kurang manis. Siap. Pak Joni dulu kos pertama ada berapa pintu, Pak Joni? Kos pertama saya itu ada 24 pintu. Waktu itu mulainya bukan dari kos-kosan, mulainya dari kontrakan. Mulainya dari kontrakan. Iya, kosongan aja, nggak ada apa-apa, cuman saya pasangin AC aja udah gitu. Konsepnya gimana sih Pak? Dari satu rumah kos 24 kamar bisa sampai sekarang puluhan rumah 600 kamar. Ini emang udah sultan atau gimana nih? Teman-teman pasti penasaran nih di sini. Coba di-share sedikit. Karena saya boke gitu kan jadinya, saya pakai bank lah ya, pakai bank. Kemudian ya pasti utamanya pakai bank gitu. Kemudian saya ada jual juga, jadi sebagian kos saya simpen, sebagian kos saya buat beli memang untuk dijual gitu, dibeli, direnovasi untuk dijual, dapat keuntungan dari situ ya buat bantu melunasin kos-kosan yang saya ngutang-ngutang itu gitu. Waktu awal dulu beli kos, belinya tuh yang udah jadi, kos-kosan yang memang udah jadi, ada penghasilan, atau kosan Bapak baru beli terus bangun kos sendiri? Rata-rata udah jadi semua. Karena kalau bangun sendiri kan, bangun kalau dari tanah, apalagi kan bank nggak bisa ya. Jadi pasti dari udah jadi, kemudian saya renovasi, saya percantik gitu, saya ubah gitu. Nah, target kalau udah jadi, target ROI-nya itu yang berapa persen, Pak Joni? Kalau saya sih 10-12% ya. Beli jadi harus ngincar yang target ROI 10-12%. Ya, yang bisa saya convert jadi itu. Tapi pas saya beli, itu cuma 5%. Luar biasa ya. Pas saya beli kata-kata ya mentah-mentah mungkin cuma 5% doang, tapi kan di-convert, dibagusin, diakal-akalin, ditambahin kamar. Ya kalau kita bisa bikin 8 lantai, kita 8 lantai enggak lah. Paling 4-5 lantai di Jakarta ya. Satu lokasi itu yang paling banyak kamarnya ada berapa, Pak? Satu gedung tuh berapa kamar? 120 pernah. Satu tempat itu 120 kamar. Iya, tempat. Mantap ya. Dan itu okupansinya 90%. Dulunya iya. Sekarang saya nggak tahu, udah dijual soalnya. Oh, oke. Ya, yang sekarang ini 6 kamar di Lampung. So far sih okupansi 90% sih. Selama pandemi ini boleh dibilang 90% rata-ratanya lah ya. Ya ada momen-momen tertentu dia full banget 100% gitu. Tapi rata-ratanya 90% lah. Selama pandemi ini gimana Pak? Properti terpengaruh nggak jual beli rumah kos? Jual beli rumah kos, kalau yang di bawah 5M so far lancar karena kayaknya banyak di luar sana banyak orang yang punya duit ya kayaknya. Ya banyak duit kayaknya. Nggak sepi, lancar. Enggak ya.
bener-bener kalau yang di bawah 5M ya, tapi kalau di atas 5M memang saya lagi trial yang 8M, 9M gitu, yang di atas 10M apalagi gitu ya. Ya memang yang survei aja dikit gitu. Nah, apalagi yang beli. Kalau yang dijual yang di bawah 5M, yang survei bisa belasan mana yang datang gitu langsung. Dalam waktu 1-2 bulan bisa belasan yang datang dan cepat gitu lakunya. Iya ya, trading rumah kos jadi sebaiknya yang di bawah 5M gitu ya. Iya. Bu Iren, Ini ada pertanyaan siapa yang Kak, resen Ingrid. ya? Ada yang resen? Enggak, ada yang resen itu. Pak Reza atau Bu Reza? Reza, saya dari Bandung. Ya, silakan Pak Reza. Oke, saya mau minta tipsnya untuk ngebudgetin buat maintenance kosan, cat lah segala macam. Itu triknya gimana ya, Pak John? Kasur lah, ganti kasur, ganti kanopi gitu. Polanya gimana ya tipsnya ya? Triknya gitu. Kalau kasur saya sih pakai selama ini pakai kasur, saya pakai apa namanya spray anti air supaya kalau orang ngompol lah, mens lah, ada loh anak kos yang ngompol kalau lagi di mabuk gitu kan dia bisa ngompol di ranjang gitu kan. Saya pakein spray anti air jadi dia nggak meresap lah. Atau anak kos check out gitu kalau yang kamarnya dekil saya pasti laku suruh tukang cat sih gitu sih. Saya sebisa mungkin sih Mbak Kos sebisa mungkin suaminya kerja sebagai tukang di mana gitu atau kenek jadi sehingga malam hari atau hari Minggu kalau dia lagi nggak kerja dia bisa minta tolong bayar di mana gitu. Cuma cat-cat itu doang kan ya ringan lah gitu ya. Kita kan kasih dia tempat tinggal juga misalnya gitu kan. Nah kalau kanopi kenapa tuh Pak kanopinya? Ya kadang kan udah mulai getas lah plastiknya karet lah gitu. Kanopi segera diganti Pak. Persentase ngebudgetin lah dari pendapatan bulanan alokasi sekian persen maintenance ya, gitu. Kurang lebih 5%. 5% dari income lah, kurang lebih 5% itu dibagikan untuk misalnya apa sinking fund lah ya, perbaikan. Oke. Kurang lebih 5% tahun itu budgetnya itu perbaikan lah, ngecek lah yang bocor lah, keran rusak lah. Jadi bukan dari sinking fund gitu kan. Kecuali wastafelnya udah dekil banget gitu ya atau jauh tuh nggak mau ngomong kita yang gila ya kurang lebih 5% Pak. Lalu untuk kamar yang kosong kan lagi kubannya lagi kecil itu pada payan kalau kamar kosong nggak lama tuh juga jadi aromanya agak bau gitu ya. Kamar itu ya. Oh iya. Kalau kamar mandi dalam atau apa mau kamar mandi dalam ataupun kamar mandi luar, pasti saya jendelanya saya bukain. Gitu. Saya suruh mbaknya buka jendela jadi ada perputaran hawa. Kalau memang daerah tersebut sangat tertutup banget, bahkan bukan cuma jendelanya doang dibuka, pintunya pun mungkin dari pagi sampai sore misalnya sore malam tutup gitu misalnya itu Pak. Tapi kalau lakuin kayak gitu masih pengep, ya mungkin Bapak harus pasang exhaust untuk sedot halnya nyambi. Bukan sejam, dua jam. Katakan apa namanya exhaust yang misalnya 2 jam sekali exhaustnya nyala 15 menit, 15 menit, entah 2 jam lagi 15 menit gitu Pak. Exhaust plafon terus supaya bau. Oke, cukup. Yuk, nih Pak John nih. Iya. Thank you Pak Reza. Pak Joni, ini next question. Tadi melanjut yang pembelian properti ya, pembelian rumah kos. Apakah dihitung juga kos per room dan balik modal berapa tahun? Ada yang tanya
dari Tadi beli. gua kos per room dan balik modal berapa tahun. Saya nggak bisa berhitung room, susah ya, karena secara keseluruhan. Jadi kalau dengan tadi kan saya bilang ROI-nya 10-12% gitu misalnya ya. Kalau 12% kan artinya kan 100 bagi 12, 8 tahun berarti balik modalnya. Gitu. Tergantung kalau 10%, 10 tahun berarti balik modalnya. Modal ya. Balik modal iya, tapi kan propertinya nggak kemana-mana. Kalau kita dagang kan barangnya memang barang gitu kan. Dan kalau nggak habis jadi barang mati misalnya gitu. Kalau properti kan kalau 10 tahun lagi ya apalagi tanahnya pasti naik harganya kan. Jadi bukan balik begitu sih sebenarnya sih. Secara keluar terus ya bagus terus ya bangunannya. Dengan maintenance yang budget 5% setahun itu gitu. Betul, betul. Dan untuk menambahkan kita nih, kalau misalnya beli properti itu untuk ROI, kita juga hitungnya memang bukan cost per room biasa ya Pak. Biasa kalau kita hitung ROI itu dari kita harga beli, terus tambah harga renovasi, misalnya habisnya 5M begitu kan. Terus kamarnya, jumlah kamarnya ada 30 kamar. Nah 30 kamar itu net income-nya kita berapa? Setelah pemasukan dipotong dengan listrik, dipotong dengan karyawan, baru kita setahunkan. Itu baru kita biasa dapat ROI persennya tuh berapa. Jadi bukan dari cost per room sih biasa Pak Yudis kita hitungnya ya. Nah, Pak Joni nih next question. Untuk bangun gedung 4 kos, takutnya kan ada izin tetangga dan lingkungan. Bagaimana itu Pak? Bangun gedung kos 4 lantai 4 mungkin kos. Maksudnya. Masih muda. Bangun gedung kos 4 lantai kali ya. Oh, kalau sebenarnya sih masalah lantai mah ya kalau saya kan rata-rata belinya yang udah jadi gitu ya. Kalau masalah izin bangun sebenarnya sih sama-sama tahu lah. Saya juga memang lagi ngurus bangun juga sih. Sama-sama tahu bahwa kalau IMB itu ya mungkin misalnya area itu 3 lantai. Ya mungkin kita melanggar 1 lantai nanti kasih uang koordinasi atau bagaimana atau gimana caranya dengan tugas cipta karya atau gimana lah gitu ya. Pasti kalau yang udah jadi lebih enak sebenarnya. Kalau udah jadi kan tinggal bikin, paling melanggar apa ya bayar denda gitu kan. Kalau bangun kos dari awal dari nol, dimana mesti izin lingkungan tetangga pasti harus ada dulu gitu. Mau nggak mau ya kadang-kadang tetangga yang mesti dikasih duit juga lah. Udah umum tuh sebenarnya tetangga kadang-kadang suruh tangan dia mau minta mau ngebor aja, mau ngomong ngapain, mau mancang aja minta duit dia gitu. Uang debu katanya, uang debu. Kalau di daerah rumah kos sih tetangganya udah pada maklum karena kan mereka sendiri juga pada bangun-bangun. Tapi namanya di Indonesia ya perizinan udah sebenar apapun kita ya tetap aja lah pasti ada duit plus-plusnya ya. Iya, kita tuh harus anggarin waktu lagi bangun. Udah umum lah ya. Tetangga aja pada uang debunya. Nah Pak, ini pertanyaannya menarik nih dari Bu Meta. Bila ingin bangun kos baru, tetapi belum punya dana yang cukup, berarti hutang bank kah? Lalu prosesnya bagaimana waktu hutang bank ini? Waduh, mungkin maksudnya terkait DP kali. Kalau namanya kita hutang bank kan tetap mesti ada DP tuh Pak. Iya. Ini pertanyaannya melenceng Mbak Andi. Wah ini panjang jawabannya nih. Nah kalau yang pertanyaan yang jawabnya butuh panjang, nanti mungkin kita bikin topik khusus aja Pak untuk itu. Jadi maksudnya kalau hari ini kita topiknya tentang kiat-kiat untuk pandemi COVID ya, kalau bisa pertanyaannya itu dulu aja. Jadi yang lain-lain nanti kita bahas secara singkat aja baru. Pak. Nah, singkat aja nggak apa-apa. Ya kalau belum punya dana cukup ya pasti hutang bank. Hutang bank itu kan bisa agunin tanahnya, agunin tanah yang lain gitu kan. Emang nggak mau mesti agunin. Prosesnya bagaimana? Paling gampang cari kepala cabang banknya atau marketing KPR banknya, tanya dia aja udah. Apa sih yang saya butuhin sih sebenarnya sih? Gitu. Topik kredit tentang bank, wih mantap. Apakah ada trik agar penghuni kos betah di kita? Misalnya kita menyisikan buat budget entertain, gathering bareng-bareng. Kira-kira berapa persen ideal budgetnya?
Kalau saya sih selama ini sih bukan berapa persen budget atau gathering itu sih nggak pernah ya, entertain itu sih nggak pernah. Tapi ada yang pernah beberapa yang memang melakukan kayak gitu juga ya saat ini. Saya kadang-kadang merasa, kalau saya pribadi loh ya, ini yang lain belum tentu ya. Saya ngerasa kalau anak kos terlalu sering ngumpul, mereka sering bersatu tuh ya. Entar kalau komplain, satu juga komplainnya gitu. Jadi saya nggak mau anak kos terlalu saling kenal semuanya gitu, dikumpulin saling kenal, apalagi kenal sama saya itu hampir nggak pernah kenal lah boleh dibilang. Saya tinggal di kos aja, kalau saya lagi tinggal di kos aja misalnya gitu ya, anak kos nggak tahu tuh saya pemiliknya juga, biarin aja gitu. Hindarilah WA grup anak kos, pusing Iya, kan? anak kos apalagi kalau Nanti mereka ngumpul malah pada demo ke kita. Entar kalau ada yang satu ngomong internet tuh lemot, nah semua ikut-ikutan lemot, tiba-tiba sugesti gitu kan, ya kan? Iya, betul. Aku ngomong banyak satu, yang lain sugesti banyak semut gitu kan. Nah, kalau saya paling lebih ke ya udah, bukan kayak entertain atau bagai gathering gitu, lebih ke siapkan fasilitas-fasilitas yang memang benar-benar mereka bisa pakai gitu. Contoh misalnya kayak di dapur gitu, tabung gas kadang-kadang saya, ya bukan kadang-kadang, maksudnya saya di tempat lain kan orang suka disuruh patungan tabung gas gitu, padahal tabung gas kalau dijor-jorin aja anak kos masak paling cuma 3-4 tabung gas satu bulan cuma 80.000 perak gitu. Ngapain tabung gas disuruh anak kos patungan gitu kan, kayak mahal aja gitu kan. Gitu paling budgetnya buat gitu aja Pak, buat fasilitas, kembalikan ke fasilitas gitu ya. Balik lagi ke misalnya kamarnya kotor, dicat ulang gitu kan, plafonnya betil, banyak jamur ya, dicat supaya anak kos juga lihatnya. Lebih ke maintenance aja sih. Bu Iren, Pak Joni. Ya. Ini ada dari pertanyaan dari Pak Danang ini ya. Nah, ini teman-teman kalau mungkin belum kenal, Pak Danang ini adalah Ketua Wilayah ARKI untuk Jogja ya. Jadi nanti mungkin untuk yang Yogyakarta mungkin nanti akan banyak berhubungan dengan Pak Danang ini. Nah, ini ada pertanyaannya. Minta saran Pak Joni terkait diskon kos-kosan di masa pandemi, strategi diskon karena di Jogja ini ambyar harga kosnya, perang harga. Nah, ini saya tertarik nih dengan izinkan saya izinkan saya mengomentari dulu ya Pak Joni ya. Sambil Pak sama Jogja ya Pak ya. Ada Pak Andi Jogja. Ya, sambil Pak Joni ngunyahnya telan dulu itu ntar keselak ya. Nah, ini tadi tuh oh ya, sebelum mulai saya mau informasikan juga, kita berduka cita ya, tadi ada member Jogja yang suaminya itu yang meninggal karena COVID. Kita doakan semoga almarhum bisa diterima di sisinya. Jadi baru tadi sore itu sebelum kita mau acara ini ada pengumuman itu. Nah, ini saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Danang ya, karena tadi pagi kalau nggak salah atau kemarin ya, saya tuh kan kalau di grup Jogja ini kan kita saling tukar informasi ya. Kalau ada anak kos yang lagi cari kos itu kita cari informasi, kita tukar informasi. Nah, waktu itu ada pertanyaan tuh, ada anak kos nih nyari kos harga 800.000 gitu kan. Nah, terus saya jawab, saya ada nih 900.000, fasilitas AC, TV, kamar mandi dalam, air panas, free laundry, terus free cleaning service, free ganti spray segala macam, free wifi gitu kan. Wah, terus saya kelihatannya kayak di sindir-sindir gitu ya, kayak di komplain gitu. Lu jual kos murah banget lu matiin harga Jogja, ngerusak harga Jogja gitu ya. Nah, memang kalau di Jogja ini saya ngerasa memang harganya ambyar memang, terutama untuk yang kos-kosan mahasiswa ya, karena kos-kosan mahasiswa itu kan memang benar-benar mahasiswa di Jogja itu kan sebagian besar pulang ke kampungnya gitu. Cuma mungkin di sini sekalian aja saya sharing. Sebenarnya saya menentukan harga itu nggak ngasal ya sebenarnya. Saya nggak ngasal diskon sebanyak-banyaknya supaya harganya itu murah gitu. Sebenarnya enggak. Cuma saya memberlakukan policy kebijakan harga itu dynamic ya, dynamic pricing policy namanya. Itu kalau teman-teman sering keren amat kayak jual harian, Pak. Gimana? Keren amat ada dynamic pricing kayak jual harian. Saya pakai dynamic pricing policy. Itu saya terinspirasi dengan harga tiket pesawat ya. Tiket pesawat itu kalau Bapak Ibu mau pergi pakai pesawat, tiketnya itu kalau seatnya masih banyak yang kosong, harganya kan pasti murah banget kan.
dia akan diskon gede-gedean supaya minimal itu operasional pesawatnya itu minimal dia bisa ini dulu tuh, fixed cost-nya itu dia bisa tutup dulu. Tapi nanti setelah dia makin lama makin terisi, okupansinya makin bagus, maka harganya itu akan sedikit demi sedikit itu dinaikkan. Nah, disitulah saya kadang-kadang kalau saya pas lagi kasih harga murah, yaitu berarti kos-kosan saya itu lagi okupansinya lagi parah gitu loh. Karena kalau yang okupansi saya kos-kosannya ada yang 90% ke atas pun saya udah nggak kasih diskon lagi sampai sekarang. Gitu. Mungkin dari saya itu, Pak Joni mungkin bisa nambahin sama Bu Iren mungkin. Wiren. Ya itu strategi masing-masing orang sih ya. Kalau misalnya kita mau branding, mau buat rumah kos kita tetap jaga kualitas sama mutu, kita nggak boleh turunin harga. Udah pasti kan. Kalau nggak, sampai kapan kita kan perang-perangan harga? Dia lebih murah atau kalau lebih murah turun. Tapi kan kalau kita lihat kayak Starbucks juga meskipun ada kopi kenangan yang lain-lain yang lebih murah, dia nggak turunin harga tuh. Dia tetap jaga brandnya dia. Orang ngejar dia karena brand image-nya kan. Nah, jadi cuman balik lagi, kita sebagai pengusaha kos, cocok yang mana? Cocok-cocokan. Ada yang memang dia mau ngejar branding, dia jaga di harga brandingnya. Lagi berdarah pun nggak apa-apa, berdarah terus, bocor terus, dia tetap bertahan kan. Ada juga, pokoknya yang penting gue harus jangan sampai merah. Yang penting gue pokoknya nggak usah biru, tapi jangan merah juga deh. Ya udah banting harga kayak Pak Andi. Jadi ya balik lagi lah ke kecocokan kita masing-masing lah. Itu strategi bisnis tiap orang. Nggak ada yang mana yang lebih betul. Nggak ada. Kalau di Jakarta sendiri harganya ambiar nggak ya? Wah, kalau yang benar-benar kos nggak hybrid, benar-benar cuma andalin mahasiswa, itu juga sepi banget Pak. Jadi memang kita tuh sekarang harus hybrid, benar-benar harus hybrid. Jangan cuma kos mahasiswa. Kalau kos mahasiswa mah sekarang udah pada pulang kampung. Kalau yang karyawan tuh masih ada lah. By the way Pak Andi, kita kan ada bikin polling yang untuk rumah kos tuh. Coba aja nih mumpung ada teman-teman di sini pada ngumpul, kita share aja tuh gimana. Kita share di kolom Zoom. Polling yang mana ya? Oh, mau survei okupansi saat ini? Ya, okupansi kos-kosan. Sekalian boleh. Kita ice breaking ya. Ya, oke. Sebentar ya, sebentar. Oke teman-teman, nih kita akan ice breaking sebentar. Nanti di kolom Zoom chat di bawah ini akan di-share link oleh Pak Andi. Share linknya ini kita akan voting dan polling untuk mengetahui okupansi kos di masa pandemi ini. Jadi ini sebenarnya rata-rata di Indonesia tuh ada penurunan kah atau nggak ada penurunan? Kita akan sama-sama voting di sini. Nanti hasilnya juga akan langsung share di sini. Kita siap-siap ya. Ya, silakan, itu udah ada linknya, silakan diklik terus nanti dipilih ya. Itu ada pertanyaan kan ya, ada satu pertanyaan. Ya. Co-host, tolong dibantu, ada yang bocor masih. Ya, ini udah mulai masuk ini. Ayo, baru berapa orang ini yang klik nih? Ayo, kita kasih waktu berapa menit, Bu Iren? Kita kasih waktu 1 menit, 2 menit. Boleh, sebentar. Saya voting juga nih. Voting. Ya, ayo teman-teman pada voting. Saya klik dulu. Bisa tahu nih ya, kira-kira kondisi seluruh Indonesia ini secara average itu berapa persen sih okupansinya? Iya, ini kita baru mau tahu okupansinya aja nih, turun atau enggak. Belum ngomongin sampai ke restruk segala loh. Oh, ini 5 peserta resen. Ya, sebentar, sabar. Yang resen sabar. Tapi ini kita waktu udah tinggal setengah jam lagi nih. Masih semangat. Nggak apa-apa, kita masih ada 15 menit lagi Pak Andi. Nanti 15 menit sisa buat pengundian door prize. Oke. Dan ya, ini mau ditunggu sampai semenit lagi? 1 menit lagi ya. Saya udah voting. Pak Andi udah voting? Sudah dong. Dari Blitar, Jawa Timur itu ada koordinatornya ya, Mas? Nah, kalau belum Mas ada Andi? aja nih, Pak. Saya baru Belum jawab, ada, Pak. ya. Kalau di Blitar rasanya masih belum ada.
Kalau Bapak mau jadi Belum ada. Join di koordinator, Surabaya kita jadi. boleh saya jadikan koordinator, Pak. Oh, iya. Belum ada. Oh iya. Ya kita juga Lah, perlu koordinator di tapi semua saya, kota ya. oh iya, kosnya Nanti- cuma dikit ini, cuma 10 kamar. Nggak apa-apa, Pak. Nanti Masih chat saya mulai. pribadi aja, Pak. Nanti chat Oh chat iya, saya di nomor yang admin itu, Pak. Ya, nanti nomor kita admin. kontak. Ya, makasih, Pak. Oke, oke. Oke, terima kasih. Saya Pak Ini Imam masih ada dari yang Blitar. tanya cara voting. Cara voting, klik link yang tadi di-share Pak Andi. Saya share ulang juga ya. Di kolom chat. Nah, ini co-host Pak Kris sudah share. Klik linknya nanti akan keluar pertanyaan. Oke ya, saya kira cukup ya. Sebentar, saya Nah, share screen. boleh Bu. hitung mundur 10 Saya detik, Andi. share screen. Oke, silakan dihitung mundur, Bu. Saya sambil Oke, share polling screen kita ini. tutup dan 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Polling Oke, ditutup. kita lihat hasilnya ya. Sebentar. Bandung ada nih, Bandung, grup WA Arki Bandung. Pak Kris. Ya, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak? Ternyata yang 90% ke atas masih banyak ya. Banyak tuh kan. Banyak Iya. ya, 20 kan ya. Iya, ternyata malah mayoritas masih Ya, bagus voter. loh. Masih di atas 75%, ini masih ada 46% loh. Sebenarnya masih bagus ya ini ya. Iya. 51 sampai 65% yang sedikit ya. Jadi antara ramai banget atau antara sepi banget. Cuma separuh, Mbak. Terisi separuh. Ini dari 100-an orang yang polling yang hari ini hadir ya. Iya, hari ini yang hadir 185 Maksudnya orang. dari ini totalnya kurang lebih 100 nih. Bukan yang hadir 185, tapi ini pollingnya dari 100. Mungkin ini kali ini Ya, yang okupasi jelek mungkin nggak berani ngisi kali ini, malu nih. Okupasinya jangan-jangan yang bagus, ngaku Pak. Oke, dilanjut, Bu Iren. Setiap daerah mungkin beda-beda, Pak. Iya. Oke, ini ada yang raise hand. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya, satu-satu, sama mungkin apa yang mau ditanyakan. Sebut dari kos mana, lalu pertanyaannya ya. Pak Syamsu, silakan. Pak Muhammad Syamsu. Iya, terima kasih Bu Iren. Selamat malam semuanya. Saya Muhammad Syamsu dari Surabaya. Khususnya Pak Joni ya, Pak Joni mau dijelaskan bagaimana merubah kekhususan kos, misalnya mahasiswa atau karyawan gitu ya, menjadi hybrid gitu ya. Misalnya kalau semula dari mahasiswa terus merubah menjadi hybrid, itu apa yang harus dilakukan gitu ya, sehingga kos-kosan itu menjadi ramai gitu ya. Yang kedua, di masa pandemi ini apakah ada rencana menjadi apa ini ya, pemasaran bersama? Artinya gini, jika mungkin Pak ada di antara anggota itu punya kenalan atau apa yang mau pergi misalnya ke Jakarta, oh di sana aja, itu tempatnya enak. Nah, ada nggak rencana seperti itu sehingga nanti keberadaan Arki ini secara langsung itu bermanfaat untuk para anggota? Mungkin gitu dulu Pak Joni. Terus Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Mungkin Andi atau Wira menjawab, Pak Agus menjawab. Pertama, kalau berubah itu sebenarnya sih bukan masalah berubahnya gimana, tapi lokasinya kira-kira memang ada marketnya nggak gitu ya. Jadi tadinya memang mahasiswa semua. Kayak saya punya ada yang di Grogol itu mahasiswa semua tadinya 90% lah gitu ya, 80-90%. Tiba-tiba sekarang mahasiswa nggak ada, langsung berubah jadi orang kerja semua, 100% full orang kerja semua. Karena memang marketnya ada gitu. Jadi nggak usah diubah apapun juga. Yang penting iklan saya jalan, iklan saya jor-jorin gitu ya, promosi, harga mungkin emang harga saya diskon 10-20%. Yang di situ ya, yang khusus yang di Grogol itu. Ya udah masuk sendiri aja, berubah satu-satu, yang check out mahasiswa check out, yang orang-orang kerja pada mulai masuk semua.
Nah, kalau areanya memang jauh banget dari tempat kerjaan atau kantor atau gudang, pabrik gitu ya, yang benar-benar khusus mahasiswa doang. Nah, kalau kayak gitu memang agak-agak agak-agak berat Pak kalau kayak gitu ya rubahnya ya. Ya, sekelas Pak Joni aja nyerah tuh kalau yang marketnya semua mahasiswa. Ya, itu memang jelas sih benar sih Pak. Itu kayaknya mesti tutup kayaknya atau itu ya udah bertahan dengan 10-20% atau gimana lah gitu ya. Kalau karyawan masih mau dipertahankan ya mungkin kita tetap buka, tapi ya okupansinya dinaikkan dengan semaksimal mungkin, iklan sebanyak mungkin ya, kita lihat siapa yang bisa masuk ya. Mungkin okupansi cuma 20% ya udahlah gitu, tutup operasional doang kan. Mungkin saya bantu jawab nggak apa-apa ya Pak Joni ya, untuk Ya, Pak Samsu ya. Sebetulnya properti itu kan macam-macam ya Pak Samsu ya. Kalau kan kita hanya kos-kosan saja di suatu tempat dan itu hanya untuk mahasiswa dan itu mati pasarannya. Coba kita lihat, mungkin kita perlu ganti alih usaha. Misalkan contohnya, kalau betul-betul mati ya, tidak ada mahasiswa yang orang satu pun dan lokasinya memang jauh dari pabrik. Bisa enggak itu disewakan ke properti kita, disewakan ke GrabFood atau GoFood ya, berdapur bersama. Itu pilihannya satu. Atau kalau misalkan bisa kalau punya saya, dulu saya pernah ada satu tempat, saya mau buat kos-kosan di sana juga, tapi yang nanya itu enggak ada, gitu. Pasarnya enggak ada memang di daerah situ, karena memang dari kampus juga jauh, dari pabrik juga enggak ada. Nah, tapi akhirnya saya alih fungsi jadi tempat kantor. Terus saya memang sedikit 5 ruangan aja, tapi ya terisi 4 akhirnya. Jadi ya sama seperti kayak kos-kosan, satu ruang disewain 2 juta, 2.200.000, 1,5 juta gitu. Mungkin harus alih fungsi, mungkin jadi dapurnya GoFood atau mungkin disewain buat apa itu, sewa apa ya Pak Joni, antena atau apa ya dulu itu ya, yang orang pernah bilang punya ruko atasnya disewain buat tower BTS ya, BTS itu ya. Nah itu ya, jadi ya caranya gitu. Kalau dibuat Indomaret laku ya mungkin bisa, mungkin gitu sih Pak Samsu ya. Memang kalau sudah ndak ada ikannya, udah ndak ada anunya ya gitu mungkin. Mungkin teman-teman punya jawaban lain mungkin yang bisa bantu. Ya, makanya sewaktu kita mau mendirikan rumah kos, kita harus lihat lokasi sih. Sebisa mungkin tuh harus strategis, tuh benar-benar lokasi harga mati. Jangan sampai cari lokasi yang aneh-aneh terus kita bangunin rumah kos, ya nggak bakalan laku. Kalau biasa aja nggak laku, apalagi waktu pandemi kan, lebih capek hati lagi menuhinnya. Karena kemarin Pak Andi ada sharing ya, Pak Andi, di dekat gunung di Kaliurang tuh, sebenarnya marketnya kan udah menyasar di yang pada mau ke Kaliurang. Tapi ya kalau lagi begini, mau gimana? Akhirnya Pak Andi mutusin untuk tutup sementara dulu ya Pak Andi ya. Ya, daripada jadi mungkin kalau yang di Jogja tahu ya, itu di UII, kampus UII terpadu yang di Jalan Kaliurang, itu kan sudah di atas kali ya, maksudnya udah setengah jalan menuju Gunung Merapi gitu ya. Di situ kan memang marketnya itu 100% ya memang mahasiswa UI, apalagi kos-kosan saya itu benar-benar nempel tuh, maksudnya jalan kaki nggak nyampe 5 menit dari UI gitu. Nah di situ mau cari yang pekerja itu susah, terus mau cari yang keluarga juga susah gitu. Nah, benar-benar pangsa pasarnya. Ya, karena pangsa pasarnya memang dari mahasiswa UI itu. Nah akhirnya saya kemarin daripada mikir cuma anak kosnya cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang bisa dihitung pakai jari tangan, padahal kamar saya ada 34 di situ. Akhirnya kemarin saya memutuskan saya tutup. Cuma kemarin itu saya sempat selama ditutupnya saya sempat menawarkan kepada Pak RT. Pak RT, itu kos saya nganggur. Kalau mau dipakai buat isolasi mandiri, silahkan gitu. Ya, jadi nanti itu kan ya kita nggak bisa dapat harta dunia, kita dapat harta surgawi lah ya. Jadi dapat pahala gitu ya. Harta surgawi ya.
Ya, jadi Bisnis tuh, Pak. Mungkin kalau kosnya diisomanin, ya jadi lain bisnis baru ya, nggak tahu juga kan. Ya, itu sebenarnya kan juga salah satu Nggak bentuk juga kan. ini kan, salah satu bentuk alternatif kalau kita memang bisa membuat kos-kosan gitu tempat isolasi mandiri. Cuma rata-rata kampung itu tidak mengizinkan. Mereka tuh takut kan kalau misalnya kos kita semua isinya orang COVID semua gitu kan, nanti kan takut gitu loh. Makanya kemarin saya nggak menjadikan itu sebagai tempat isolasi mandiri yang untuk umum, tapi saya menyediakan, Pak, kalau misalnya Bapak warganya ada yang misalnya suaminya kena COVID, istri sama anak-anaknya itu dia masih negatif gitu kan, suaminya kan harus harus isolasi kan, biar nggak nular-nularin ini kan keluarganya gitu ya. Saya bilang silakan dipakai aja kos-kosan saya. Ya minimal dapat pahala lah, nggak dapat duit tapi dapat pahala gitu. Ya untuk sosial ya. Iya. Fungsi sosial. Untuk pertanyaan berikutnya yang tentang pemasaran bersama itu, memang kita ada rencana dari Arki sendiri untuk kayak semacam nanti akan ada kayak semacam iuran, mungkin iuran yang sangat murah sekali dalam setahun, tapi mendapatkan slot iklan bersama gitu ya di OLX gitu ya. Jadi ada 10 slot iklan misalnya, atau berapa slot iklan bersama yang benar-benar dibayar sangat murah sekali lah. Jadi terus lagi mungkin ya ada grup-grup juga yang grupnya Pak Agus katanya ada yang ini ya, apa namanya, yang nyari kos juga gitu ya di satu daerah Ya, gitu ya. Mungkin saya bantu jawab ya. Sebetulnya kita IT kita Pak Rudi itu punya sebuah mimpi yang dia bilang dia pengen buatkan buat kita itu kayak semacam apps yang bisa ngeling gitu ya antara Facebook, IG untuk media promosi kita juga seperti yang Pak Samsu katakan. Jadi kalau misalkan kita mau ke Bali nih ya, nah di sana anggota kita Arki itu ada siapa aja, Pak Komang misalkan tempatnya gini, jadi langsung gitu loh bisa gitu. Nah itu memang kita lagi mau buat itu, tapi kembali lagi semua itu kan butuh dana ya, butuh orang yang bisa kita percaya untuk kita mempercayakan program apps kita ini ke siapa. Jadi mungkin langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah mencari anggota baru. Jadi saya punya pemikiran tuh gini, kalau misalkan kita satu orang nih ya, kita mencari 5 orang pemilik kos, itu kita cari di OLX di mana semuanya gitu ya yang belum gabung sama kita. Otomatis nanti pada waktu kalau masa kita semakin banyak, otomatis uang yang kita keluarkan itu semakin kecil, betul enggak? Nah, kalau uang yang kita keluarkan semakin kecil, tapi kita bisa punya efektif, misalkan OLX bersama itu juga ya, salah satu program kita, ya kan? Itu kalau satu iklan kemarin Pak Joni hitung 50.000. Kalau kita beli satu slot. Nah, tapi kalau patungan itu cuman berapa? Sampai 10.000, murah sekali gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi yang nanti program Arki ke depan itu, tapi kita harus memang cari anggota yang banyak, yang harus di mana nanti iuran kita semakin murah nantinya. Semakin banyak pasti. Gitu sih ya. Bu Iren mungkin mau disetelin profil videonya Arki? Boleh. Ini coba jam 9 soalnya. Boleh ya, sebagai penutup ya. Iya. Door prize ya. Iya, setelah ini door prize. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Belum. Sudah Pak Andi. Tinggal di play ya. I forget their names now. I'm so very tame now. Never be the same now. See how this is gonna go. Touch me.
Oke, mungkin Wah, luar biasa ya, Pak Andi. ya, mungkin sedikit banyak tadi pertanyaan-pertanyaan ada yang sudah terjawab di video itu ya. Tadi saya sempat melihat ada apakah Arki berbadan hukum? Iya, kita berbadan hukum dan kita sudah disahkan oleh Kemenkumham ya untuk ininya ya, untuk asosiasinya ya. Jadi legalnya ada kita. Terus tadi juga ada yang nanya marketingnya gimana ya? Kita ada program-program nanti seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Agus juga. Kita ada iklan bersama, terus jadi cita-cita kita tuh punya aplikasi seperti Mamikos. Semoga nggak ada orang Mamikos di sini ya, karena kita bakal jadi saingan berat Mamikos ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kan dari kita untuk kita ya. Kita ini kan di sini kan semuanya praktisi gitu loh. Nah, bayangkan aplikasi kita dikerjakan oleh orang-orang yang memang bergerak dan memang benar-benar profesional, spesialis di kos-kosan. Saya yakin pasti hasilnya lebih bagus daripada di Mamikos gitu loh. Nah, jadi mungkin saya boleh juga, Pak. waktu sedikit ya untuk menjelaskan tentang video silakan, tadi silakan. ya. Oke. Jadi Arki, Asosiasi Rumah Kos Indonesia, ini sebenarnya berdiri karena banyaknya hambatan serta minimnya informasi dalam kita menjalankan usaha rumah kos. Mulai dari hal-hal kecil seperti ketersediaan informasi tentang vendor-vendor yang dapat menunjang perbaikan dan pemeliharaan di kos kita, bagaimana kita melengkapi perizinan rumah kos agar memenuhi regulasi Pemda setempat, seperti kita kan perlu IMB rumah kos, undang-undang gangguan, surat izin rumah kos, gimana cara pelaporan pajak rumah kos yang benar, sampai konsultasi masalah-masalah hukum yang membutuhkan advokasi. Tadi kan ada yang nanya ya. Kehadiran Arki itu sangat baik, memiliki tujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha rumah kos yang sehat di Indonesia. Owner-owner, saya harap semuanya juga dapat terbantu, dapat saling bebas bertukar pikiran, dan kita akan selalu sharing informasi seluas-luasnya. Ya, untuk kedepannya asosiasi kita ini juga akan menjadi wadah atau sarana yang netral, tanpa konflik kepentingan buat owner-owner rumah kos untuk saling bernetworking dan menyalurkan aspirasi kita. Sehingga kalau nantinya terjadi problem konkret dalam menjalankan usaha kita nih, tadi yang seperti Pak Andi bilang, tiba-tiba antar pajak naik atau ada usaha atau ada problem apalah, maka kita tuh sebenarnya dapat dengan leluasa untuk mengadakan audiensi atau temu pendapat, baik dengan wakil rakyat selaku pemangku kebijakan gitu kan, maupun juga dengan platform-platform e-commerce yang ada serta lembaga-lembaga yang lain ya. Lalu untuk teman-teman, bagi yang sudah bergabung di asosiasi ini, saya ucapkan selamat yang sudah bergabung dengan WA Group kita ya. Bagi yang belum bergabung, dapat segera bergabung dengan link WA Group yang akan di-share di kolom chat Zoom ini nanti di akhir acara. Satu pepatah yang saya suka ya, kalau misalnya kita ingin berlari cepat, kita berlari sendiri, setuju ya? Tapi kalau misalnya kita ingin berlari jauh, maka kita harus berlari bersama-sama. Jika kita ingin terus sustain di bisnis kos kita ini, maka mari kita berkumpul di ARKI, Asosiasi Rumah Kos Indonesia. Ini adalah suatu organisasi yang dapat menguatkan anggotanya satu sama lain. Ya, jadi join. Oke, hidup ARKI. Itu Bu, makasih. Mungkin Pak Agus, tangan masih ada surprise ya. Ini masih ada 2 yang resen, masih mau diselesaikan nggak ya? Selesaikan aja lah, tanggung ini. Ya, selesaikan boleh, aja boleh. ya. Ini Bu Widya Sari ya. Silakan. Bu Widya Sari, silakan di unmute. Atau Bu Lina dulu. Klik aja. Oh, ketiduran kayaknya nih. Kelamaan nungguin soalnya. Ya itu Bu Widya udah bicara. Ya silakan Bu Widya ya. Iya, tadi saya dari lihat. Mana ini? Dari kos mana? Dari kota mana? Dari Tasikmalaya, Kos Twin. Ya silakan Bu, mau sharing atau mau tanya? Iya, ini hanya saran aja. Nanti kan kita Arfi itu kan mau yang bisa nge-link by sosmed kayak gitu. Apa sih saran saya sendiri? Ini suka banyak pertanyaan dari para penghuni calon pemilih gitu ya. Ini kasusnya bebas enggak? Atau ini gimana bisa bawa pasangan enggak? Nah, saran saya kalau misalkan mau yang masuk aplikasi ini, kalau bisa disurvei dulu, yang jelas-jelas kita punya aturan gitu loh. Jangan yang ya maaf ya, kosan yang biasa-biasa aja dimasukin gitu loh.
Begitu nggak? Gimana maksudnya Bu? Kos yang biasa-biasa aja? Untuk komen deh ya. Gimana? Bantu komen ya. Ya silakan Pak Joni, mau ngomong apa tadi Pak Joni? Saya bantu komen. Jadi Bu Widya, jadi memang impiannya tadi Arki memang impian jangka panjangnya sebenarnya adalah ke arah sana, ke arah yang website yang bisa nge-link ke Facebook ataupun ke sosial media, Instagram atau apapun itulah nantinya, dan berpartner mungkin dengan Mamikos gitu ya, atau berpartner dengan platform-platform OLX atau apapun itu yang kita bisa berpartner dengan mereka, membantu memasarkan kos-kosan kita semua juga gitu. Tapi itu memang adalah mimpi jangka panjang lah, di mana semuanya ini butuh dana besar pastinya gitu ya. Kalaupun nggak terjadi pun ya menurut saya asosiasi Arki ini ya paling dari sisi pemasaran bersamanya itu ya nggak perlu juga, ya tetap kita punya asosiasi ini gitu untuk saling beraspirasi, saling bernetworking juga gitu. Itu yang paling penting sih Bu Widya. Nah, mengenai detail kos-kosannya harus gimana, punya aturan seperti apa, saya rasa itu memang adalah spesifik detail yang perlu dibicarakan nanti kali ya, yang super spesifik yang ketika itu sudah mau dilakukan gitu. Dan kita tidak bisa memaksa satu kos ini harus punya aturan bagaimana, kos itu punya aturan bagaimana gitu. Jadi kayaknya kita nggak mungkin bisa memaksakan satu aturan khusus, kalau mau masuk Arki harus begini, harus begitu, harus seperti apa, dan kita nggak mungkin survei juga ke kosannya gitu juga langsung kan, berbagai penjuru kota di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi ya mengenai pemasaran bersama dari website yang nge-link ke sosmed itu, saya rasa itu memang adalah mimpi jangka panjang yang spesifiknya akan dibicarakan itu nantilah, mungkin apakah 3 tahun, 4 tahun lagi gitu, atau bagaimana gitu ya. Karena kalau kita memang kita perlu biaya juga secara asosiasi ini. Awal-awal ini aja yang membiayai adalah pendiri-pendiri Arki ini dulu, malah semuanya ya, dari mulai bikin asosiasi, dari mulai Zoom ini juga berbiaya juga gitu ya. Nah ini juga adalah inisiatornya kita juga gitu. Ke depan kita butuh kita bicara kalau misalnya satu membership berapa gitu kali 2.000 member seluruh Indonesia atau berapa, nah kita punya dana baru kita melangkah ke yang lebih lanjut gitu. Itu sih Bu Widya. Terima kasih pertanyaannya ya Bu Widya ya. Thank you. Mungkin dari Bu Lina. Bu Lina. Silakan Bu Lina. Terakhir ya Bu Lina nih terakhir. Setelah ini kita foto bersama dulu ya. Sebelum pengundian door prize kita foto bersama dulu ya. Aku nggak ada komen apa-apa kok. Oh nggak jadi. Oke. Terima kasih Bu Lina. Ya. Oke kita foto ya. Kita foto, kameranya bisa dibuka dulu semua. Ya. Saya udah buka ini. Yang foto siapa ini? Saya yang foto ya. Oke, udah siap ya. Ini ada karena sebentar, sudah dibuka semua ya. Sebentar. Tahan. Ini ada 4 lembar ya, ada 4 halaman karena cukup banyak ya. Oke, ini halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua sekarang tahan sebentar. Sebentar, ditahan dulu. Waduh, ini kok kameranya pada ini nih, pada baru buka. Sebentar ya. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman ketiga. Bentar, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman keempat. Halaman keempat, dibuka dulu semua kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Masuk door prize ya Pak, sekarang ya Pak ya. Ya, sekarang Pak Agus, tolong bantuannya.
Iya, oke. Selamat malam teman-teman. Ini kita sekarang mau masuk ke door prize. Jadi sebentar. Nah, oh sorry, Pak Andi boleh tolong saya dibantu yang pendaftaran untuk ARKI ini itu sudah berapa Pak? Dari angka 1 sampai berapa? 300 ya Pak? Sebentar Pak. Iya. Kita malam ini 182 yang hadir. Iya. Kalau yang daftar 30 Pak, 300 lebih. Tapi yang hadir kan ini 187 ya. Nah nanti kalau yang disebutkan tidak hadir, skip aja nanti Pak. Iya. Gitu kali ya. Iya. Jadi nanti saya minta tolong gini Pak Andi. Saya akan random dari angka 1 sampai 300 ya. Dari angka 1 sampai 300 ini nanti akan keluar di nomor berapa. Nah, terus kemudian nomor tersebut tolong dibacakan nama pemenangnya siapa. Terus kemudian nanti kalau yang hadir di sini harus saya hadir nama saya ini. Nah, harus sesuai gitu. Ya, oke Pak. Gitu ya. Ya. Oke ya. Nah, oke. Yang pertama saya mau sebutkan hadiahnya dulu. Ya. Hadiah pertama itu adalah sebuah sepatu ya. Sebuah sepatu sneakers ya, merek Vans ya. Harganya lumayan nih. Harganya yang kira-kira dapat ya. Nah, oke. Kira-kira jawab dulu deh. Yang menang ini angkanya satuan, puluhan, atau mau ratusan ini? Oke, kita langsung aja deh ya. Soalnya udah malam nih. Oke, ini saya get random ya. Dari angka 1 sampai 300. Loh, sorry. Ada iklan. Aplikasinya gratisan itu mesti itu. Iya. Sebentar. Saya mau. Oke. Angka 130. 130. Sebentar. Ya, siapa Pak Andi namanya? Pak Andi. Saya share screen dulu nomor 130. Acara kita kali Pak Andi sendiri yang menang. Acara awal kita kali ini termasuk lumayan sukses loh. Peserta kita nih paling banyak nih. Bapak Rudianto ini kosnya si Walan Kerto Permai 3 Surabaya. Ada nggak di Walan Kerto Permai 3? Ada nggak? Apakah ada Pak tuh? Kayaknya nggak ada. Dan kalau ada silakan chat di kolom chat Pak. Kita hitung ya. Kalau berapa ya? 10 detik ya. Kalau nggak gitu hangus ya. Hangus teman-teman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hangus ya, hangus. Mungkin sampai 3 aja Pak. Hitungannya 3 aja jangan kelamaan. Kalau yang 1 sampai 3 saja kelamaan Pak Agus biar ini jangan sudah pegang untuk pesertanya semua. Oke. Kita ulang lagi ya. Get random. Oke. Pemenangnya nomor 101 Pak. 101. Ini Lina P. Kosnya Permata Residence dari Jakarta. Ibu Lina, apakah ada hadir, Bu? Bisa di-unmute, bilang hadir kalau ada, Bu. Hadir. Itu, itu Pak Andi. Selamat Bu Lina. Selamat Bu Lina. Terima kasih. Perkenalan Selamat Bu Lina. Terima kasih. Yeay. Videonya buka Bu Lina, biar kelihatan mukanya. My lucky day. Oke, nanti bisa japri Pak Andi atau Pak Agus ya buat dikirim ya. Baik, ya. Makasih banyak ya. Nggak ada pajak pemenang, tenang aja. Siap.
Harganya Makasih. lumayan 800.000 itu. Nah, ini yang lumayan ini juga. Waduh. Sekarang hadiahnya adalah 2 juta ke atas daerah sana kan? Waduh. hadiah selanjutnya. Oh ya, hadiah yang tadi sneakers fan itu adalah persembahan dari King Kos, Pak Andi. Oke. Nah, terus kemudian ini kita dapat sumbangan untuk dihadiahkan dari wakil ketua kita, Pak Vin, yaitu berupa UV steril. Jadi lampu UV untuk sterilisasi ya. Di masa COVID ini kita memang butuh kan. Nah, oke, kita sekarang lagi ya teman-teman ya. Pak Andi bisa tolong layarnya di arahkan ke saya. Saya mau get random. Layarnya diarahkan gimana maksudnya itu Pak Agus? Oh, sorry. Saya yang salah. Sayangan. Oke. Oke ya. Kita get random. Pemenangnya 246. Coba 246 Pak Andi. Brenda Matilda. Nama kosnya Hello Room dari Jakarta. Ada orangnya? Halo? Tak hitung ya. 3. Pak Kristianto nih sepertinya tidak ada supaya bisa langsung diundi lagi ya Pak Kristianto. 1. Angus ya. Pak Kris dia udah langsung search dia search. Angus. Oke, lanjut lagi ya. Siapa yang mendapatkan lampu UV? 101. Waduh. 101. Loh, kok 101 lagi, Pak? Tadi udah dapat ini. Oh, randomnya ini, Pak. Keliru kalau gitu. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Get random. 166. Boni Dewayanti Hanakos. SDA itu apa sih? Sidoarjo ya? Ya. Ada orangnya? Langsung aja Pak, biar cepat hitung 1, 2, 3. 3, 2, 1, nggak ada ya? Ya udah. Lagi. 100 berapa itu? Oke, 215. 215. Imam Sunarno, Kos Merdeka dari Blitar. Wah, Pak Imam? Ada, Pak Imam ada. Terima kasih luar biasa. Pak Imam, selamat Anda mendapatkan sebuah lampu UV sterilisasi ya. Oh iya, terima kasih sekali. Iya. Semoga bermanfaat. Semoga berkah ya. Nah, amin. Pasti ya buat UV. Ada tambahan hadiah lagi nih, sumbangan dari Bu Ketua Pak Agus. Oh iya? Iya. Apa Pak? Ya, ayo kita undi lagi. Semoga pemenangnya emak-emak nih ya. Hadiahnya apa Bu Iren? Pasti suka nih emak-emak. Hadiahnya apa Bu Iren? Ada panci teflon workpan dari Tefal, merek Tefal. Ayo. Oke. Kita undi ya. $137. Muhammad Arif Dwi Putranto. Kos Putri Islam Wisma Nugraha Yogyakarta. Ada orangnya? Oh, ada Pak itu Pak. Ada Pak. Oke. Ada orangnya. Itu beneran nggak itu adanya? Tunggu. Kok namanya sama tapi? Sama ininya. Ya? Oke. Pak tolong yang pemenangnya silakan unmute untuk bicara. Iya, saya ada gitu. Kenalan gitu. Perkenalan. Ya, halo. Halo ya. Oke, Namanya siapa, Pak? Muhammad Arif Dwi Putranto.
Oh, Dari kos-kosannya di mana? Kos Putri Wisma Nugra Yogyakarta. Nomor teleponnya berapa? Nggak usah Pak. Oh, telepon. Enggak. Pak Arif udah join di grup Arki kita, Pak Arif. Udah sih di WA. Iya, WA Yang grup mana, Pak Arif? Di grup Jogja sih kayaknya. Grup Jogja ya. Oh Ya. iya, enggak ada grup Jogja soalnya. Selamat ya Pak, Anda mendapatkan sebuah apa? Tefal ya. Apa? Teflon merek Tefal. Iya. Bisa untuk masak. Kalau ada Masih ada maling, satu buat hadiah potong lagi, aja. hadiah terakhir Pak Agus. Loh, ada lagi ya? Iya, pisau lock and lock. Oh, pisau lock and lock. Nice, step. Oke. Ayo kita undi Pak Agus. Oke. Kita undi. 136. Wah, langsung Nomornya udah atas ini. kedekatan. Buana Budiman Lisangan. Halo Pak, ya hadir Buana, Pak. itu. Kosi The Kos. Wah. Makassar, ada? Ada Pak, ada. Oh ya, oke, saya tandain ya. Buana Lisangan. Nanti Selamat ya. Salam Pak Joni. Ya, benar. Ini ya, pemenang-pemenangnya. Ya, Pak Buana selamat ya. Pak Buana temannya Pak Joni kan ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi terima kasih Pak sudah jadi admin di Kota Makassar Pak untuk Arki Pak. Iya Pak, baik. Ya. Oke, saya door prize sudah selesai teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Bu Iren ya. Ya, baik teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Nanti ke depannya kita Arki akan mengadakan acara-acara rutin dan kita akan selalu gathering, bersiap-siap. Kalau misalnya di suatu hari kita perlu bantuan buat bersama-sama, kalau ada problem, kita akan bahas dan mengakomodir bersama. Pokoknya semua yang terbaik buat kita, dari kita, untuk kita. Ya. Terima kasih ya. Oke, teman-teman, ini sebentar lagi akan kita akhiri. Terima kasih yang sudah join. Nanti kami akan email untuk feedback acara, terus nanti juga ada usulan topik untuk bulan depan. Kemudian juga nanti kita ada kayak semacam donasi kalau Bapak Ibu berkenan untuk memberikan donasi kepada Arki. Kalau misalnya Bapak Ibu juga berkenan untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, resources, segala macam, juga kita terbuka semua. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya, Bu Iren sama Pak Joni, sama Pak Agus. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Izin live ya.